Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Khoen Aufa dari kelas D. NIM saya 130202597. Saya dari kelompok 2, yaitu judulnya Jaluran Seluler. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jaluran seluler. Rumus masalah. Bagaimana kendala jaringan seluler untuk sistem monitor? Apa faktor yang mempengaruhi kualitas jaringan seluler pada monitor? Tujuannya mengetahui keadaan jaringan seluler untuk sistem monitor. 2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas jaringan seluler yang monitor. Di sini saya akan membahas keadaan jaringan seluler yang untuk sistem monitor. 1. Konteks peran kursil jaringan seluler. Sistem monitor modern tergantung pada pengumpulan data real time dari sebagai lokasi fisik yang tersebar, mulai dari pemantauan, aset industri, utilitas publik, hingga sensor lingkungan di area terpencil. Dalam saklor ini, koneksi kabel seringkali tidak praktis atau mustahil, menjadikan jaringan seluler terdapat 4G, LTE, 5G, dan teknologi low band width area network sebagai medium transmisi data utama. Jaringan seluler tertidak sebagai jembatan yang menghubungkan end device sensor atau perangkat lapangan ke pusat kendali atau source server. Keberhasilan dan efektif sistem monitor tersebut yang seringkali menentukan keselamatan operasional atau efisiensi bisnis. Secara langsung tergantung pada kualitas dan stabilitas koneksi nirkabi ini. Oleh karena itu, memastikan kendaraan reliabilitas jaringan seluler adalah persyaratan fundamental, bukan sekedar lengkapnya, untuk sistem monitor yang berlanjutan dan akurat. 2. Tantangan dan penghambat keadaan jaringan. Kendala dari tingkat fisik sangat rentan terhadap kondisi lingkungan dan konvensi. Salah satu penghambat utama adalah kualitas sinyal yang diukur melalui parameter sebagai RSRP. Di daerah pedesaan, lokasi deep indoor, misalnya di base camp atau di dalam instalasi beton tebal, sinyal cenderung melemah drastis. Sinyal yang buruk tidak hanya memperlambat output, tetapi juga jaringan meningkat kebutuhan transmisi ulang. 3. Solusi teknologi khusus dan evaluasi. Untuk mengatasi kebatasan 4G standar pada aplikasi LOT yang sistem terhadap daya dan sinyal, teknologi LPWAN berbasis seluler telah menjadi solusi kedalaman utama. 2 teknologi utama dalam teknologi ini adalah no band, dioptimalkan untuk konsumsi daya yang sangat minimal dan memiliki kemampuan potensi sinyal yang superior. Kemungkinan menjamin transmisi data kecil bahkan di lokasi deep indoor. Keadaan MB-LOT didukung oleh maksime perpeluangan paket yang version. 4.
strategi implementasi untuk peningkatan keandalan. Di luar pemilihan teknologi dasar, meningkatkan kedalaman sistem monitor memerlukan strategi strategis yang cerdas di tingkat impedansi perangkat. Salah satu strategi yang paling ampuh adalah redundansi jaringan, yaitu dengan menggunakan perangkat yang dilengkapi kemampuan 2 SIM atau eSIM. Monitor operator ini memungkinkan perangkat untuk secara optimis beralih ke koneksi ke operator seluler lain. Jaringan utama mengalami OTP, faktor yang mempengaruhi kualitas jaringan seluler yang sistem monitor. Kualitas jaringan seluler adalah penentuan utama keberhasilan dan keadaan sistem monitor, terutama yang mengendalikan perangkat Internet of Things (IoT). Faktor yang paling mendesak yang mempengaruhi kualitas jaringan adalah kuatnya sinyal yang diterima oleh perangkat monitor. Kekuatan sinyal diukur melalui metrik seperti RSRP. Pada jaringan LTE, sinyal yang lemah yang sering terjadi di daerah terpencil, di dalam bangunan tebal, atau di bawah tanah secara langsung memaksa perangkat menggunakan daya lebih besar dan meningkatkan tingkat kegagalan transmisi. Sinyal yang buruk akan meningkatkan kebutuhan retransmisi, pengiriman ulang paket. Selain kekuatan sinyal, kualitas sinyal ke daerah adalah faktor yang krusial lainnya. C. Mempengaruhi jenis jaringan seluler terhadap kinerja monitor secara mendalam. 1. Kinerja jaringan generasi lama. Jaringan generasi lama seperti 2G memiliki kerja yang paling mendasar. Throughput puncaknya sangat rendah, hanya mencapai puluhan hingga ratusan kilobit per detik, dan memiliki latensi yang sangat tinggi, seringkali mencapai ratusan milidetik hingga berapa detik. Kinerja ini hanya mendai untuk aplikasi monitor yang sangat sederhana, seperti paling status perangkat 1 atau 2 kali sehari atau transmisi short mega service. 2. Kinerja jaringan. Jaringan 5G menawarkan perangkat kinerja yang subjek memberikan per detik. 3. Solusi. Untuk mengatasi masalah efisien daya pada monitor skala besar, teknologi Neurot kinerja NB-IoT fokusnya pada konsumsi daya sangat rendah. 4. Solusi. Menawarkan kinerja yang merupakan komponen optimal dibandingkan NB-IoT. 5. Kinerja kritis. Jaringan 5G menawarkan lambangan kerja terbesar. 6. Mempengaruhi terhadap volume frekuensi. Jenis jaringan seluler secara langsung menentukan volume dan frekuensi. 7. Pengaruhan
Itu saja yang saya ingin sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.